Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kita ini sore-sore kita mau ngobrol santai-santai lah. Kebetulan Mas Krisna ada waktu, terus bisa hadir. Sekalian kita bahas. Ini kita mau bahas mungkin di beberapa artikel atau channel itu sudah banyak yang membahas ya tentang aura. Sudah banyak lah artikelnya tentang aura itu. Tapi di sini karena berhubung Mas Krisna ada waktu ya, jadi kita coba tanya dari pandangan Mas Krisna sendiri ini gimana aura itu, khususnya aura manusia ya Mas ya. Tapi sebelum nyambung ke aura manusia itu sebenarnya jin juga punya aura ya? Punya aura tersendiri. Sama? Iya, berbeda sama manusia. Warnanya juga pasti berbeda? Berbeda juga. Dan itu juga tergantung dengan jin yang maksudnya yang ada beragama Islam atau agama Nasrani gitu ya? Cuman kalau warnanya itu ya sama, cuman artinya yang berbeda. Oh gitu. Bahkan kalau merah di manusia itu bisa beda merah di jin ya? Iya, beda. Oh gitu. Nah, aura ini kan yang kita tahu kan banyak ini. Ada aura-aura jenis ya. Tapi yang saya tahu sempat saya searching ini ya, itu ada aura luar ya. Sama aura yang memang bawaan ya. Ya. Itu gimana? Iya, menurut Mas Krisna. Kalau di sini kan memang udah ada ini maksudnya, cuma kalau Mas Krisna sendiri mandangnya gimana? Kalau aura udah dari bawaan itu, udah dari lahir itu udah ada auranya. Kan kita manusia kan sering berubah-ubah aura. Ya. Waktu kita misalnya marah, Ya. aura kita berbeda. Tapi kalau aura yang dari bawaan itu nggak bisa diganti. Kalau misalnya berarti kalau yang luar itu mungkin tergantung perasaan ya mungkin. Ya, tergantung perasaan yang waktu itu kondisi itu bisa berubah setiap waktu kalau yang luar. Kalau yang bisa. Yang bawaan itu nggak bisa. Tidak Paten bisa. ya. Paten. Berarti kalau aura paten itu juga, kalau yang paten itu paten sama yang luar tuh ada beda-beda warnanya nggak? Misalnya kalau di paten itu merah tuh nggak ada. Gitu maksudnya. Oh, ada. Ada warnanya. Berarti paten itu sebenarnya sama juga warna yang kalau aura-aura luar itu sama. Sama. Bedanya nggak bisa hilang. Iya, cumanya tidak bisa hilang. Oh, oke. Kalau misalnya aura-aura misalnya orang-orang darah biru juga itu apa auranya juga biru atau enggak? Tergantung sih, Mas. Kalau dari tahunnya. Dari tahunnya? Iya, tahun-tahun 2000 ke bawah sama 2000 ke atas itu berbeda. Itu tahun kelahirannya manusia itu sendiri? Iya. Berbeda karena kalau dari sudut pandang saya, kalau tahun 2000 ke bawah itu agak ke pekat warnanya. Oh, itu juga mungkin maksudnya yang itu ya, kalau di channel-channel itu yang apa aura-aura milenial itu ya? Ya, aura-aura milenial. Itu katanya yang milenial itu yang kelahiran 2000 ke atas. Ke atas. Kalau yang 2000 ke bawah itu yang berbeda itu yang bawaan atau yang bawaan ya? Bawaan yang berbeda. Dan itu setiap manusia atau mungkin ternyata ada kategorinya, cuma mungkin yang kategori anak-anak indigo atau mungkin semua manusia yang kelahiran tahun 2000 ke bawah itu juga sama ya. Semua sama manusianya. Cuman kan yang membedakan anak indigo sama yang anak biasa itu cuman ya auranya, warnanya berbeda. Nah, itu menarik lah. Kalau yang indigo itu berbeda dalam hal yang luar dan yang bawaannya atau bawaannya aja yang berbeda? Bawaannya yang berbeda. Aura bawaannya. Iya kan, kembali lagi ke pertama kan
aura yang sudah paten nggak bisa dirubah warnanya. Iya, bisa. Cuman waktu situasi atau kondisinya, suasananya lah, perasaannya lagi gimana marah atau gimana tuh berbeda, bisa berubah. Kalau indigo, orang-orang kan banyak yang menjelaskan warna-warna aura indigo, tapi kalau yang Mas Krisna sendiri tahu itu memang seperti yang diceritakan itu, warna-warna apa indigo kan ada emas itu, bukan? Iya, emas. Emas itu ya. Emas itu yang bawaannya. Bawaan. Ada gak yang aura luar itu juga emas? Gak ada ya? Kalau aura luar warnanya biru kecerahan. Kalau emas itu jarang ya berarti ya, kalau aura luar ya. Kan Iya, masuk yang luar jarang itu masuknya di aura yang bawaan itu dari luar Iya, ya. bawaan. Yang indigo, anak-anak indigo. Iya. Anak-anak emas milenial katanya. Nanti kalau yang kita ambil contoh indigo, itu yang kelahiran tahun 2000 ke bawah itu yang emas itu rada pekat. Enggak rada, sudah pekat. Udah pekat. Ya emas kayak enggak berkilau gitu enggak ya? Enggak. Agak ke gelap. Kalau yang 2000 ke atas itu yang kelihatannya Iya, emas cerah gitu. emas kayak kinclong gitu Kinclong ya. ya. Berkilau gitu ya. Lah, sebelum tak lanjutin tuh saya nih penasaran sama kalau misalnya Mas Krisna lihat aura, Ya. itu bentukannya di mana? Dia di bawah sini atau di luar sini atau muncul dari mana? Kalau biasanya itu dari seluruh tubuh, Mas. Dia keluar dari sini atau Seluruh tubuh, maksudnya kayak ada plasma, lapisan. lapisan? Iya, dari seluruh tubuh. Lapisin. Kalau biasanya orang-orang normal dari seluruh tubuh. Kalau yang biasanya anak-anak indigo itu keluarnya dari pusar ini, kepala. Oh, selain ini berarti kalau yang bawaan ada tambahan Iya. warna keluar dari sini. Iya. Kalau yang dari luar itu kayak dilapisi gelembung gitu ya. Iya, kayak ada plasmanya gitu. Dan itu Mas Krisna, kalau kategori Mas Krisna itu ya lihatnya setiap lihat manusia ya pasti ada gitu. Maksudnya nggak bisa di nonaktif atau diaktifkan itu. Nggak bisa. Otomatis kelihatan ketemu orang satu kelihatan. Kelihatan. Oh, oke. Indigo keluar di sini. Iya. Dia mancar gini ya. Iya, memancarkan kayak sinar gitu, mancar kayak sinar. Tapi umumnya cuman keluar dari tubuh, maksudnya seluruh tubuh, kayak ada cahaya di seluruh tubuh. Misal nih kalau yang luar kita mengeluarkan dilapisi kayak gelembung gitu ya, ada lapisan itu. Kalau misalnya marah mungkin merah itu kelihatan merah itu. Iya, kelihatan. Merah antara merah pekat atau merah terang itu kelihatan gitu ya. Kelihatan. Selain nyambung ke tadi indigo, selain apa warna emas ya, Ya. biasanya indigo ada warna bawaan apa lagi selain emas? Memang cuma emas itu atau ada Kalau setahu saya selama ini ya masih emas? emas sama agak ke biru-biruan ada. Apa tahu kan ada mungkin ada warna-warna kayak rabi merah itu atau Nggak. warna perak ada banyak perak. Putih sama kristal, kayak putih kristal gitu. Itu yang bawa itu masuk bawaan itu. Bawaan itu ya, itu kayak orang lelaku, masih istilahnya kayak orang yang melakukan spiritual. Itu lebih ke putih sama kristal. Oh, berarti kalau misalnya manusia itu lahir ya, kan belum ada aura kristal, tapi setelah dewasa dia melakukan ritual itu muncul itu. Iya. Itu dari sini ya, kalau munculnya dari sini bukan ke lapisan lagi ya. Iya. Yang ada yang muncul dari sini, dari pusar sini, ada yang dari seluruh tubuh. Oke. Kalau yang indigo sebenarnya indigo itu kalau yang saya lihat indigo kan sebenarnya kan nggak cuma hal yang melihat tentang makhluk gaib kan. Enggak. Ada yang Macam-macam. Meskipun macam-macam itu kemampuannya itu tetap sama ya, emas itu ya. Iya. Kan ada anak indigo yang punya intuisinya tinggi, yaitu tetap ada warna emas itu. Iya, masih ada warna emas tapi ada diselingi kayak ada warna-warna lain. Kalau kita coba, saya pengen tahu aura luar gitu. Iya. Biasanya yang paling buruk itu apa? Biasanya orang-orang kelihatan tuh apa, Mas?
Kalau yang buruk itu biasanya Setahunya sampean kalau setahu saya merah sih. Tapi kalau yang hitam itu nggak selalu buruk. Oh gitu ya. Nggak selamanya buruk gitu. Nggak selamanya buruk, malah yang merah. Merah. Soalnya merah ini artinya itu biasanya itu marah, sedih. Nggak sedih sih, lebih ke sombong. Oh, angkuh nih. Angkuh, kebencian. Itu tergantung merahnya pekat atau apa gitu. Iya, tergantung merahnya pekat atau merahnya cerah. Nah kalau yang hitam ini kan menarik, katanya nggak selalu buruk ya. Iya, nggak selalu Itu buruk. maksudnya gimana? Apa ya positifnya juga ada yang warnanya hitam gitu? Iya. Itu gimana? Setahunya sampean. Kalau hitam itu biasanya terbawa ya apa ya, suasana. Kalau misalnya ada lebih apa ya, dendam. Kalau ini dendam. Udah lama ya. Udah lama, biasanya cuman seling beberapa waktu gitu, misalnya kayak lagi suasana apa gitu nggak enak gitu bisa jadi hitam bisa. Tapi biasanya ada yang bawaan dari lahir itu hitam juga ada. Oh ada itu apa maksud di yang bawaan itu? Iya mas. Nah itu gimana? Itu kategori masa apa mungkin orang itu lahir dan dendam kan nggak mungkin? Enggak. Itu apa itu maksudnya dari bawaan hitam? Kalau hitam itu kategori gimana? Udah kayak terbentuk, maksudnya sifat kayak gitu. Lebih ke arah ya apa ya, pendiam kayak orang-orang introvert gitu mas. Itu ciri-cirinya. Iya. Maksudnya yang dari bawaan lahir itu udah hitam. Iya, tapi nggak selamanya hitam itu apa buruk. Nggak selamanya buruk, kayak tadi yang pendendam. Ada juga yang bawaan hitam tapi dia nggak pendendam, cuma orang-orang kayak sifat introvert itu ya. Iya. Ada faktor biasanya ya kayak gitu, dendam karena orang apa ke dia terus dianya dendam. Ada faktor-faktor dari situ juga. Oke. Selama Mas Kresna ini tahu, pernah nemu sesuatu aura warna itu yang aneh nggak? Apa mungkin ada satu aura itu yang langka? Pernah lihat? Pernah. Ketemu orang itu? Magenta. Warna magenta itu langka. Itu bawaan? Enggak. Itu yang dari luar? Apa aura luar? Iya ya. Gimana? Orang-orang yang punya aura magenta itu biasanya nggak menunjukkan kalau orang itu punya magenta, lebih menyembunyikan warna auranya. Soalnya warna magenta ini agak abstrak gitu. Auranya abstrak. Auranya disembunyikan? Iya. Nah itu berarti orang itu punya kemampuan? Punya kemampuan. Oh, orang-orang yang mungkin belajar spiritual itu? Bukan. Punya kemampuan dalam arti indigo juga? Bukan? Lebih dia kayak orang-orang cerdas gitu, pintar. Enggak pintar sih, terutama ke cerdas. Orang mungkin ilmuwan mungkin ya? Iya. Bisa jadi ya? Itu dia punya aura, tapi dia sendiri gak sombong gitu ya? Iya. Gak memamerkan, lebih ke rendah hati lah. Nah itu jatuhnya nanti auranya tuh magenta. Bisa jadi orang-orang ilmuwan penemu itu ada ya? Iya. Aura magenta itu ya? Magenta. Nah, untuk kita coba mau praktek ini, pertama ini kok kameramen kita ya Mas Kris. Sampai lihat kameramen kita ini lagi apa Mas Kris? Kita coba praktek nih. Ini di belakang kameramen kita ini seperti biasa kan Mas Ari. Agenda lo ya. Mas Ari yang kemarin ikut bertiga, ini kita bertiga lagi lah. Ini kita mau coba sedikit praktek gitu. Mas, tapi ini kameramen kita nih di belakang kamera nih. Sebelum dilihat minum dulu biar menambah energi. Kita coba ya. Nah, kalau kameramen ini Mas Ari ini gimana Chris? Kalau kita coba sedikit praktek ini, yang luarnya atau dalam lah, apa yang kelihatan? Jangan nanti kan ini diupload di YouTube. Iya. Nanti aja waktu off air. Nanti mungkin ditakutkan bakal banyak yang terjadi sesuatu ya. Aib lah. Oke, nanti kita coba. Pasti kameramen kita deg-degan nih. Pengen tahu auranya seperti apa. Nah, kalau sekarang aura jin merah di manusia gak selalu sama di merah di makhluk kayak seperti jin. Itu gimana contohnya? Maksudnya salah satu contoh yang saya tahunya Mas Kresna itu gimana?
Kalau saya biasanya itu kalau lihat aura-aura jin warna merah itu lebih ke korban biasanya, korban apa kayak pembunuhan apa gitu, terus diambil apa namanya khorinya itu, dibuat sesuatu yang apa gitu, biasanya warna merah, dia korban, cuman korban. Tapi jin juga ada aura dalam bawaan, aura luar. Nggak ada, cuman aura luar. Kalau bawaan nggak ada. Nah, kalau yang saya bingung kan, mungkin di manusia ada nama kategori indigo, salah satu indigo kan yang bisa ngeliat jin. Iya. Kalau jin kan dia nggak ada indigo kan, dia bisa ngeliat Semua manusia lah. Itu mereka berarti nggak ada kategori indigo nggak ada ya? nggak ada. Aura emas ada? Nggak ada. Jin nggak ada. Nggak ada. Aura perak magenta juga pasti nggak ada ya? Nggak ada. Dia cuma kayak warna-warna pada umumnya, hijau, kuning. Iya. Cuman hitam, lebih ke sifatnya putih. jin gitu. Oh, Ada tingkatannya juga. Kalau di jin itu tingkatan, pakai tingkatan. itu gimana? Misalnya kayak, ya ini contohnya aja, Iya. tapi belum saya buktikan. Iya. Cuman contoh. Itu apa namanya? Kalau misalnya ini merah, itu tingkatannya rendah, Oh, terus itu sampai Mungkin tinggi. salah satu contoh yang warna itu bisa menunjukkan tingkatannya. Tingkatannya. Tapi yang pastinya kan kita nggak tahu. Iya. Cuma kategori itu ada Iya. tingkatan. Kalau putih berarti udah menunjukkan suatu makhluk jin yang memang baik ya. Iya. Tapi kalau di manusia putih juga ada ya? Putih ya itu spiritual itu. Oh, orang spiritual. Iya. Spiritual ya. Nah, Spiritual yang agamanya tinggi, maksudnya mendalami lah. mendalami sesuatu pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang kitab-kitab gitu. Oke. Aura. Tapi aura kan. Oh, tadi sebelum saya lupa, aura tentang darah biru itu juga berarti bawaan ya. Iya. Dari sini ya. Dari apa? Unyeng-unyeng ya. Iya. Apa namanya tuh? Ubun-ubun ya. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Aura Kalau orang Jawa bilang munyeng-munyeng. unyeng-unyeng ya. Saya kira darah biru itu juga apa, darahnya bukan ya, dari bisa dilihat dari auranya itu Bisa ya. dilihat dari auranya. Dan itu yang bisa lihat yang kategori orang-orang indigo. Ya. Indigo bawaan Bawaan. dari keturunan. Nah, mumpung Mas Kirna tadi nyinggung indigo, kan ada milenial ya, emas Iya. atau emas pekat itu ya. Iya. Apalah. Terus kalau indigo kalau orang indigo kan ada juga orang indigo dari lahir sama enggak. Oh iya. Itu aura emas milenialnya tuh ada atau enggak, atau ternyata berbeda? Masih ada, cuman Coba ya. ada aura lagi, ada lapisannya lagi warnanya. Misalnya contoh akhirnya dari lahir, saya nggak dari lahir tapi memperdalam, terus akhirnya yang belajar bisa ngelihat Iya. gitu. Nah itu sama-sama ada emasnya atau ternyata enggak? Kalau ya ada emas tapi ada diselingin sama warna putih. Kalau maksudnya waktu masih belajar kan nggak bawaan dari lahir, masih mau mendalami ilmu-ilmu spiritual gitu, warna putih Oh, warna sama putih. kristal gitu. Oh, oke. Kalau yang aura luar itu kan berubah-ubah, ada Iya. merah tergantung suasana hati, Iya. yang tidak bisa berubah aura yang bawaan. Iya. Saya ambil contoh orang-orang indigo misalnya, aura bawaan mungkin emas ya, emas, entah itu emas pekat atau yang terang. Hmm. Itu apapun dia mungkin mohon maaf, mungkin indigo itu mungkin jahat, suka bunuh, itu tetap aura bawaannya itu tetap masih emas aja. masih emas, Nggak tapi cuman diselingi sama lapisan. Yang di luar itu Iya. ada sesuatu yang karena apa, tindakannya itu yang Iya. negatif itu ya. Kan kalau warna emas itu udah paten di seluruh tubuhnya, di mananya sudah paten, nggak bisa diganti. Meskipun dia punya tindakan jelek, Iya, cuman ada aura tambahan, tambahan ya. tambahannya di atasnya gitu, kayak umumnya warna pelangi gitu. Oh, oke. Dan aura itu banyak ya, mungkin kalian bisa searching juga, artikel juga banyak menjelaskan aura ya. Nah, kalau ini Mas, ini dia ada kayak titik-titik nih, gimana ini?
aura ini di gambar ini ada salah satu artikel ya, itu ada gambar aura cuma di titik, ada di sini sama di sini. Ini penjelasannya apa ada kategori apa ternyata kayak gini aja? Biasanya itu kalau yang tingkatan itu biasanya orang-orang yang melakukan yoga kayak refleksi gitu. Lebih ke batin sih Mas, kalau yang ada di bawah terus sampai ke atas ini biasanya. Kalau sudah di atas ini biasanya orangnya sudah mendalami banget. Oh iya, itu soalnya ada kayak titik-titik juga, katanya ini juga ada Kan aura. auranya kan bisa keluar dari seluruh tubuh, sama kan dari ini ubun-ubun. Ya itu kita menaikkan dulu satu persatu terus akhirnya kita keluarkan. Dan itu orang-orang yang meditasi itu Ya, yoga, itu meditasi apa ya, kayak seperti itu. Orang-orang spiritual juga bisa ya. Bisa juga. Ya mengeluarkan aura-aura itu akhirnya nanti muncul di ubun-ubun ini. Ya. Tujuannya kalau yang biasanya meditasi terus yoga gitu cuman untuk mengeluarkan aura yang lebih tenang. Lebih tenang ya. Iya. Dia kayak memicu lagi ya. Iya. Aura ya itu, tapi dan cara harus tenang. Iya, biar keluar lagi. Nah, kalau umpama ini untuk orang-orang yang udah meninggal tuh auranya gimana? Apa dia tiba-tiba redup gitu? Misalnya ada orang meninggal ini, ada aura, dia punya aura bawaan ini dan aura luar. Kalau udah meninggal Ya kayak redup. mati gitu. Apa auranya udah kayak lampu itu mati? Iya, off ya? kayak di kan kalau kita hidup kan di on. Heeh. Kalau kita mati kan di off, kayak di off gitu. Ada gak itu pas orang mati itu aura itu mancar itu? Katanya kan ada orang-orang biasanya kan kayak ada cerita-cerita apa tuh auranya masih memancar apa gitu. Ya biasanya itu orang-orang yang mendalami spiritual, kayak orang-orang lelaku gitu. Itu masih ada sedikit tertinggal Ya, yang mempunyai karomah hidayah itu masih memancarkan aura. Itu menarik Rek, kalian kalau apa aura itu juga berarti ada juga orang yang belajar ya, misalnya maksudnya saya kan orang-orang yang belajar indigo itu juga akhirnya juga selain bisa melihat makhluk itu juga bisa melihat aura ya, yang orang belajar. Bukan belajar indigo, belajar membuka mata batin. Oh, itu berhubungan dengan mata batin itu Ya, kalau indigo itu banyak jenis-jenisnya indigo. mata batin ya. Kalian di rumah kalau pengen ya kalian belajar sendiri. Jangan belajar sendiri, belajar yang ada gurunya, Ya, sama guru. resikonya tanggung sendiri ya. Ya, harus didampingi sama guru. Ya, lebih biar biasanya kan kalau orang gitu belajar malah ada yang katanya gila gitu. Iya. Itu nggak ada gurunya. Ya, gitu. Kalian kalau mau itu tertarik ya kalian cari guru yang benar ya, Iya. yang mantap gitu. Terus kalau aura kan ada nggak orang-orang yang menyalahgunakan aura? Nggak ada ya. Ada penyelewengan atau apa kayak ilmu nggak ada ya. Enggak ada. Aura itu cuma kayak warna yang memancar gitu ya. Iya. Dari tubuhnya orang itu. Tubuh dari bawaan sama perasaan waktu di situ kondisinya gimana itu bisa. Kalau ada nggak kejadian Mas Kris, orang itu manusia sampai ketemu tuh gak kelihatan auranya, itu tuh ada nggak? Ya itu kayak magenta Emang gitu. kita itu ya, dia Iya. bisa menyembunyikan ya. Bisa menyembunyikan auranya sendiri. Itu bingung ya, bawaannya juga nggak memancar, dari Iya. luar juga mancar. Biasanya memakai warna biasa, warna dasaran. Oh, ternyata ada magentanya. Ada magentanya dalam diri orang-orang yang mempunyai aura magenta. Oke. Itu kurang lebih seperti itu Rek, aura pink ya ada ya Rek? Aura pink itu lebih kayak lemah dalam hal Pink. apa ya, pokoknya lemah dalam sesuatu lah, kayak lagi sedih. Mungkin orang-orang insecure mungkin ya, Ya. Orang percaya diri itu pink. Ya pink. Jangan kira pink itu lucu Rek, itu melambangkan kalian insecure mungkin ya. Ya lebih kesedihan. Kesedihan, kalian lagi khawatir ya. Ya kayak khawatir, lagi galau gitu. Ya Tapi Mas Krisna itu kalau sampai setiap ketemu pasti kelihatan. iya pasti.
kalau lihat TV juga itu pasti memancarkan meskipun orang itu dalam TV ya. Iya pasti. Dalam lihat YouTube mungkin atau lihat TV yang sinetron tuh orang-orang dari itu ya kelihatan tetap kelihatan memancarkan, soalnya apa ya, aura itu nggak bisa dihilangkan, maksudnya nggak bisa kelihatan kan, soalnya aura itu udah dari bawaan kita, udah dari suasana kita, udah sebelum kita ini, sebelum ada kulit itu sudah ada auranya dulu. Aura terus ada kulit, daging, tulang daging gitu ya, penciptaannya itu. Saya kira mungkin pas kalau orang lihat TV kan dia mungkin auranya kalah sama elektromagnetik dari TV itu, akhirnya kurang kalau orang-orang seperti Mas Kresna nggak kelihatan, enggak ya. Tetap bisa. Soalnya kan aura kita kan diciptakan oleh yang Maha Kuasa menciptakan, nggak bisa dihilangkan dengan alat ciptaan manusia. Apapun itu ya. Apapun itu. Oke, kurang lebih seperti itu Rek. Kalau kalian punya pandangan sendiri ya tentang aura itu, kita tidak memaksakan, kita ngobrol dari sudut pandang kita ya Mas ya. Dan kalian yang mungkin ada yang tertarik ya, kalian belajar cari guru yang tepat ya. Jangan sampai belajar sendiri, biasanya malah lebih kebablasan ya. Iya, kebablasan terus menjadi gila. Biasanya kan gila Mas ya. Umumnya gila. Itu Rek. Ada yang sampai sakit ada. Tapi bukan berarti mungkin keren, wah bisa lihat aura itu, enggak. Kalian tidur itu ya kalian kelihatan pocong sebelah kalian ya. Bisa kelihatan semua ya. Itu hal-hal yang mungkin di luar nalar itu. Jangan kira wah enak ya indigo bisa lihat aura. Enggak, kalian nggak bisa tidur kalian. Mau tidur diganggu suara, lebih keganggu, nggak tenang ya. Jadi pikirkanlah sebelum kalian mau belajar, pikirkan matang-matang ya Mas. Kalau orang yang mau belajar itu ya cuman kan kita cuman mau berbagi dari sudut pandangan Mas Kresna, berbagi informasi, berbagi di sore hari ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita ketemu lagi, kita mau sowan-sowan ke beberapa makam lagi, tunggu saja nanti kita upload lagi ya, kurang lebih seperti itu ya Mas Kresna ya. Terus sama ini ada pesan-pesan ya, ada pesan-pesan, ambil positifnya saja dari cerita ini, informasi ini, dan buang saja yang negatif yang kalau ada di pikiran kalian ya. Kalau nggak setuju ya nggak usah dilihat ya, nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak jelas ya, gitu aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mas Kresna juga kami undur diri ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.